Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Revalia Pranata dari NIM 2024-23-0022. Ingin menjelaskan tentang materi pemrograman berorientasi objek. Kira-kira kalian udah tahu belum pemrograman berorientasi objek itu apa? Jika belum, tonton video ini baik-baik ya. Pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah mata kuliah yang mempelajari konsep dan teknik pemrograman yang berfokus pada objek dan kelas. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang biasanya dipakai yaitu C++ atau Java, meliputi kelas, object, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan konsep desain aplikasi berbasis objek. Selanjutnya ada sejarah perkembangan PBO. Konsep PBO pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an oleh Alan Kay dan timnya di Xerox PARC. Namun, PBO mulai populer pada tahun 1980-an dengan munculnya bahasa pemrograman seperti Smalltalk dan C++. Sejak itu, PBO telah menjadi paradigma pemrograman yang dominan dalam pengembangan perangkat lunak. PBO telah berkembang pesat dan telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk pengembangan aplikasi desktop, mobile, dan web. Dan selanjutnya ada definisi PBO. Adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek yang memiliki atribut, data, dan metode perilaku, di mana cara atau pola berpikir dalam membuat program dengan memusatkan perhatian pada objek sebagai komponen utama. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Adapun beberapa bahasa pemrograman yang mendukung PBO antara lain. Yang pertama, Java. Bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, mobile, dan web. Yang kedua, C++. Bahasa pemrograman yang powerful dan fleksibel digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dan sistem operasi. Yang ketiga, bahasa C. Bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dan web. Yang keempat, Python. Bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, web, dan analisis data. Dan yang terakhir, Ruby. Bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Selanjutnya, software yang umum digunakan. Beberapa software yang umum digunakan dalam pengembangan PBO antara lain 1. Eclipse, yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi Java. 2. Visual Studio, yang dikembangkan oleh Microsoft digunakan untuk pengembangan aplikasi C dan C++. 3. PyCharm, yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi Python. Yang terakhir, NetBeans, yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi Java dan C++. Selanjutnya, struktur dasar dalam PBO. Berikut beberapa struktur yang ada dalam PBO antara lain. Yang pertama, kelas. Definisi dari objek yang memiliki atribut dan metode. Kelas adalah blueprint dari objek. Yang kedua, objek. Instansi dari kelas yang memiliki atribut dan metode. Objek adalah contoh dari kelas. Yang ketiga, atribut. Data yang terkait dengan objek, atribut dapat berupa variabel atau konstanta. Yang keempat, metode. Fungsi yang terkait dengan objek, metode dapat digunakan untuk mengakses atau memodifikasi atribut objek. Selanjutnya, prinsip PBO. Dalam prinsip PBO dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 1. Enkapsulasi, menyembunyikan detail implementasi objek dari luar. Enkapsulasi memungkinkan objek untuk mengontrol akses ke atribut dan metode. Yang kedua, pewarisan, membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas lain.
Pewarisan memungkinkan kelas baru untuk mewarisi sifat-sifat dari kelas lain. Yang ketiga, polimorfisme. Kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk. Polimorfisme memungkinkan objek untuk memiliki perilaku yang berbeda-beda tergantung pada konteks. Yang keempat, abstraksi. Menyederhanakan kompleksitas objek dengan hanya menampilkan atribut dan metode yang relevan. Abstraksi memungkinkan objek untuk dipresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, manfaat PBO. Berikut manfaat-manfaat PBO antara lain. 1. Modularitas. PBO memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang modular dan reusable. 2. Reusability. Kode dapat digunakan kembali melalui inheritance dan class library. 3. Maintainability. Perubahan dapat dilakukan lebih mudah karena modular. 4. Scalability. Cocok untuk proyek besar dan kompleks. 5. Kemudahan kolaborasi. Tim dapat bekerja pada kelas atau objek yang berbeda tanpa konflik besar.